patologi sistem saraf pusat bareng Kak Iman. Kita bakal bahas 50 istilah patologi dengan santai dan gak bikin pusing. Iman siap? Siap dong. Yuk kita bahas dari dasar dulu sampai istilah yang kayaknya ribet. Tapi sebenarnya gampang kok kalau dijelasin dengan santai. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Struktur neuron. Boleh, jadi yang pertama itu ada dendrit yang dimana itu merupakan serabut saraf tempat rangsangan masuk. Kemudian kita akan mengetahui bahwa juga ada akson yang dimana sebagai penghantar rangsangan dari suatu neuron ke neuron lainnya. Terus ada juga impuls loh, itu merupakan istilah buat rangsangan yang diterima reseptor terus dikirim lewat saraf. Nah, biar lengkap ada juga reseptor ya. Ya, reseptor itu merupakan si penerima dari rangsangan yang awal sebelum dikirim ke saraf. Dan berapa struktur penting lain kayak sitoplasma? Nah, betul, sitoplasma di sini merupakan konteks saraf yang dimana sering disebut juga sebagai bagian dari sel yang memanjang. Dan neuron ini merupakan sel saraf badan sel yang berfungsi mengirim sinyalnya. Sekarang bagian otak nih, ini lumayan banyak. Oh ya, bagian otak ini lumayan banyak ya, tapi santai aja. Kita mulai dari yang sering banget muncul, yaitu pertama ada cerebrum yang yaitu merupakan bagian otak besar. Kemudian yang kedua ada cerebellum yaitu merupakan otak kecil. Kemudian mesencephalon merupakan otak tengah dan juga ada brainstem sebagai batang otak. Kemudian rhombencephalon merupakan otak belakang dan prosencephalon merupakan otak depan. Terus bagian lobusnya juga penting loh, yaitu terdiri atas 4. Yang pertama ada lobus frontal yang dimana merupakan pusat penciuman dan indera praba. Kemudian yang kedua itu ada lobus temporal sebagai pusat pendengaran. Dan yang ketiga ada lobus occipital sebagai pusat penglihatan. Dan yang keempat ada lobus parietal sebagai pusat ingatan. Lengkap banget. Ada yang lain? Ada dong, tentunya ada medula yaitu sumsum sambung dan medula spinalis itu merupakan sumsum bagian tulang belakang. Sekarang yang lebih spesifik nih, saraf-saraf penting lainnya. Nah, untuk saraf itu yang pertama ada saraf olfaktoris, itu merupakan saraf sensorik untuk indera penciuman. Kemudian ada saraf optik yang dimana saraf itu sebagai sensorik retina mata. Dan kalau saraf vagus ini merupakan salah satu saraf terpanjang loh di bagian anggota tubuh. Dan ada saraf yang mengatur gerakan bahu sama leher ya? Oh iya, itu ada. Itu disebut dengan aksesoris spinal. Dia juga mengatur gerakan bahu dan leher. Bagian pelindung otak juga penting. Oh, tentu banget penting dong, yaitu hal tersebut merupakan yang paling sering disebut adalah piameter, yaitu lapisan terdalam otak. Lalu ada meninges, yaitu saraf tulang belakang. Dan lebih tepatnya merupakan sebagai selaput pelindung. Nah, ini biasanya yang sering keluar kalau bahas patologi. Betul, banyak banget. Yaitu yang dia itu ada terdiri atas 8 bagian. Ada yang pertama itu amnesia, merupakan sebutan untuk hilang daya ingat. Kemudian ada neuritis, radang saraf. Kemudian neuralgia, nyeri pada saraf. Polineuritis, peradangan banyak saraf di tulang bagian belakang. Kemudian ensefalitis sebagai peradangan otak, kemudian Alzheimer kondisi sel saraf yang mati, kemudian epilepsi sebagai serangan berlebihan pada saraf bagian otak, kemudian ada Parkinson yang dimana penyakit yang menyebabkan gangguan pada sistem pergerakan. Yang sensasi tidak normal itu apa? Oh, kalau sensasi tidak normal itu seperti parestesia, itu merupakan sensasi kesemutan atau mati rasa pada bagian tubuh. Kalau gangguan otot leher itu biasa disebut dengan torticollis, yang dimana terus parese adalah hilangnya sebagian gerakan tubuh. Vertigo termasuk ya? Oh tentu, vertigo ini termasuk karena vertigo ini merupakan sakit kepala yang disertai sensasi berputar. Kalau penyakit akibat kanker? Penyakit akibat kanker itu merupakan paraneoplastik, yaitu sakit yang muncul karena adanya kanker. Bagian yang sering kedengaran? Ya, aneurisma itu merupakan bagian sering kedengaran, itu merupakan pelebaran pada pembuluh darah. Biar lengkap, ada juga kondisi cedera ya? Oh ya, tentu ada kondisi cedera, yaitu disebut dengan spinal cord injury, yang dimana itu cedera saraf tulang bagian belakang. Sinaps juga termasuk penting? Yes banget, sinaps itu merupakan titik temu antara dua neuron. Satu lagi, parasimpatik. Ya, saraf parasimpatik ini merupakan sistem saraf yang keluar dari daerah otak bagian sistem otonom. Wah, ternyata 50 istilah sistem saraf pusat bisa dijelasin sampai juga ya. Tentu. Jadi
kuncinya dibawa santai aja, jangan tegang kayak saraf ketarik. Semoga podcast ini membantu teman-teman buat hafalan dan juga ngerti fungsinya ya. Terima kasih semua yang sudah dengar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah! Dadah!